Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai bacaan hari ini, seperti biasa kita pembiasaan dulu membaca surat-surat pendek. Nah, coba sekarang buka semuanya surat Al-Nas sampai Al-Ikhlas. Dilihat di daftar isi sudah? Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang kita baca ta'awudz bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Duduk bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan bukti pekerti, yaitu mengenai bab 3, yaitu hukum halal dan haram. Nah, kita lanjut ke materi yang sebelumnya, anak-anak. Yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan penjelasannya, anak-anak ya. Hari ini kita akan praktek mengenai sub C, yaitu penerapan hukum halal dan haram yang terbagi dari 3 yang kemarin, anak-anak ya. Masih ingat nggak? Masih ya? Yang pertama dari segi apa tadi? Segi sikap. Yang kedua perilaku. Yang terakhir segi konsumsi. Oke, sebelum mulai Bapak mau tanya dulu, pemantik dulu. Anak-anak, apa tuh artinya haram itu? Ada yang tahu bisa jelaskan nggak? Haram. Ada yang tahu haram? Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Oke, betul. Ada lagi
Ya kalau halal itu apa anak-anak? Yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, yang kalian tahu apa contoh yang dihalalkan oleh Allah? Contoh yang diharamkan oleh Allah apa? Apa? Yang diharamkan. Babi, kemudian alkohol, apa lagi? Minuman keras, ya. Terus apa lagi? Yang diharamkan oleh Allah apa lagi? Daging hewan-hewan buas. Nah, kalau yang disebutkan kalian semua tadi dari segi apa, anak-anak? Konsumsi. Coba, kalau dari sikap, ada yang tahu nggak? Yang mencuri itu sikap atau perilaku? Perilaku. Kalau sikap? Dari sikapnya. Kalau lawan katanya sopan apa? Sombong. Nah, itu hal yang diharamkan dari segi sikap oleh Allah. Contoh lagi, sikap yang diharamkan oleh Allah. Bohong, iya. Walaupun bohongnya kecil itu nanti akan mempengaruhi semakin besar. Misalnya contoh, kalian awalnya bohong dikit-dikit misalnya. Kamu tadi kemarin kemana? Aku kemarin belajar, padahal nggak belajar. Kemudian besoknya lagi akan terbiasa bohong terus sampai besar, bohongnya besar, bisa membohongi orang tua, bisa membohongi guru dan sebagainya. Jadi jangan dibiasakan sikap bohong dari kecil, dari awal. Gimana ya? Nah, tapi dari sikap. Sekarang contoh dari perilaku, yang tahu nggak? Apa? Mencuri, fitnah, membunuh, apalagi yang di kelas itu yang kecil saja ya, membuli temannya. Ya. Nah, itu contoh dari segi perilaku. Tadi yang konsumsi sudah tahu semua dari makanan yang nggak diperlukan oleh Allah. Nah, menurut anak-anak, Allah itu mengharamkan pasti ada sebabnya, ya anak-anak ya. Tidak cuma Allah itu melarang, misalnya kamu nggak boleh makan babi, nggak ada sebabnya. Pasti ada sebab akibatnya dari segi biologi juga. Contoh kalau babi itu mengandung, misalnya contoh cacing, kemudian organ tubuhnya itu senyawa sama seperti manusia. Jadi ibarat kalau kalian memakan organ dari babi itu sama kayak memakan organ manusia, kayak kanibal. Ya. Itu dari segi biologi. Jadi hewannya juga banyak lemak, akan membuat kolesterol yang jadi gampang stroke dan sebagainya. Nah, jadi Allah itu mengharamkan ada sebabnya. Itu anak ya. Oke. Tetapi kalau misalnya buat obat-obatan itu nggak apa-apa, boleh Allah. Misalnya dari apa ya? Dari minyak atau dari ular, misalnya ular itu darahnya misalnya buat obat-obatan bisa. Contoh misalnya lagi dari babi, kulit babi kan kulitnya sesenyawa atau bisa cocok sama manusia. Misalnya korban kecelakaan, kulit babi buat ditempelkan ke kulit manusia boleh, biar cepat sembuh. Itu juga boleh. Jadi Islam itu memudahkan. Tapi kalau itu mengharapkan pasti ada sebab akibatnya. Oke, anak ya. Oke, sekarang hari ini kita akan membuat podcast. Kalian akan membuat rumusan masalah di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan membuat teks dari podcast dari masalah itu. Kemudian kalian menanyakan isinya nanti berupa permasalahan-permasalahan tentang hukum halal haram dari sikap, perilaku dan konsumsi di kehidupan sehari-hari. Pasti kan sudah pernah lihat ya perilaku manusia yang diharapkan Allah tapi kan dilaksanakan dari sikap, perilaku, konsumsi. Kalian akan mencari itu. Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok sikap, yang kedua kelompok perilaku, yang ketiga kelompok konsumsi. Nah, minggu lalu Bapak sudah sampaikan kalau kalian akan membuat podcast ya. Sudah siap materinya, Nana? Sudah. Nah, jadi hari ini kalian akan merumuskan kembali dalam sebuah teks. Nah, sudah siap ya? Sudah tahu isi materinya ya? Oke, anak-anak. Sekarang, coba sebelum kita mulai membuat podcast, Bapak mau menstimulus kalian dulu melihat video cuplikan contoh di dalam kehidupan masyarakat perilaku halal dan haram. Oke, sekarang Pak siapkan videonya dulu. Oke.
Dari segi sikap dulu ya anak ya. Oke, silakan ditonton dulu. Aku bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bisa makan pap. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Yuhui. Mana senangnya, telurnya masih utuh, mana sekolahnya? Nah, ternyata nggak ada singannya. Lo kok malah gitu? Di mana singannya? Apa kamu tidur kalenda? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku sudah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang itu terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu kan tinggal hati bapak. Tenang aja, bohong yang tua. Mana Ben? Kawan? Ditoleransi pasti mau berkokek kemarin. Benar, nih. Tapi kalau membuat tangisnya, mungkin benar kalau berbeda itu terima kasihnya. Bocor begini lihat Pak Nur. Iya ya, mungkin benar. Coba tanyain aja. Nolen. Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku bikin supaya saja bertalasan nanti. Benar Pak, aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, ikut tadi sendiri. Tuh gerbangnya kayak seperti sana. Bagaimana nih? Kau tidak buktikan sekarang? Ya, buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kakak membawa gimana itu ya? Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa nggak perlu bohong lagi. Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak Moji kok dibilang aslinya, ada saja. Kalau begitu, harus kita apa sih Sontoloyo itu sekarang? Oh ya, jangan emosi kan. Orang itu harus sabar. Bagaimana kita jengkel? Orang mau Nah, dipermainkan. ternyata yang kedua ini si Sontoloyo tadi juga bohong lagi.
Jangan berbohong dan merugikan orang lain, karena kau akan kehilangan kepercayaan. Nah, ke anak-anak, nah itu tadi cerita dari seorang anak yang suka berbohong. Awalnya iseng-iseng pengen bohong, tapi lama-kelamaan malah ketagihan, terbiasa bohong. Nah, akhirnya kalau kita berbohong, akibatnya apa tadi dari video tersebut? Tidak ada yang percayai lagi. Sekali berbohong, tidak akan percaya lagi. Coba. Kemudian sikap kita yang seharusnya bagaimana? Coba katakan dulu. Katakan dulu. Apa nak? Harus. Ya, tidak orang lain itu percaya kepada kita lagi. Oke. Jadi sedikit berbohong nanti malah akan membuat orang malas percaya lagi. Sekarang Bapak mau memperlihatkan video yang kedua dari segi perilaku. Coba diamati anak dari segi perilaku. Kaget. Kamu ngapain sini? Liatin kamu buang sampah. Apa sih? Kok tetapannya tajam begini? Kamu tahu tidak? Barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku buang sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya, lihatlah. Terus, kenapa buang sampah di sini? Ya, dekat dari rumahku. Nah, adik kamu itu begini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir, kamu buang sampah di sembarangan tempat itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Itu banget. Sampahnya juga nggak sampah. Aduh, dengar ya, dengar. Kamu buang sampah di sini mungkin terdengar biasa saja, tapi coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi mengikuti buang sampah di sini. Bayangkan sampah nanti sudah tambah dan tidak terbunuh. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang menghubungi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, pencemaran udara yang kita hirup, air yang digunakan untuk minum dan mandi dan lain-lain. Sampah ini juga akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Oh begitu? Beneran gitu? Iyalah, bukan kaleng-kaleng. Seru juga ya. Udah deh, atau dari sampahnya. Nah, bagus. Nah, Membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri masing-masing dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Global warming. Penyakit, polusi dan masuk ke iklan. Buanglah sampah pada tempatnya. Pelihara bumi kita ini agar generasi selanjutnya dapat menikmati kehidupan yang layak. nah, anak-anak, coba yang Bapak tanya, coba ini dijawab angkat tangan ya. Tadi videonya tentang apa, Nana? Jangan membuang sampah sembarangan. Coba angkat tangan dulu ya. Nah, kalau dari video ini termasuk dalam haram dalam segi apa? Apa? Oh, perilaku, betul ya. Jadi banyak sekali perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah. Jadi haram itu tidak hanya yang dikonsumsi saja. Baik, yang terakhir Bapak mau tayangkan video yang terakhir tentang halal, yang haram atau halal dari segi konsumsi. Dilihat dari sudut pandang medis, ternyata ada babi bisa menyebabkan beberapa infeksi serius. Coba kita dengarkan Assalamualaikum. pesan dari dokter ya, Nana ya, Senang berjumpa lagi dengan Anda, dengan saya tentang dampak dari makanan haram. bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pertanyaan yang lazim diutarakan. Kenapa sih daging babi itu haram? Ada nggak hubungannya dengan kesehatan
Untuk bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran Anda, silakan simak video ini sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Babi, semua umat muslim pasti sangat menghindarinya, karena perintah ini langsung Allah tuliskan di Al-Quran. Dan ternyata semua itu ada alasannya loh. Ternyata daging babi bisa menyebabkan beberapa penyakit yang serius. Yang pertama, penyakit jantung. Mengkonsumsi daging babi terlalu sering ternyata dapat menyebabkan peningkatan kadar lemak di dalam tubuh. Peningkatan kadar lemak di dalam tubuh ini bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah, sehingga bisa meningkatkan kadar penyakit jantung koroner. Yang kedua, kanker usus besar. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, daging babi yang telah melalui proses pengolahan seperti ham dan sosis meningkatkan resiko terjadinya kanker usus. Riset menemukan bahwa konsumsi daging babi 50 gram setiap hari ternyata dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus besar. Yang ketiga, kanker hati. Sebuah penelitian yang dimuat dalam International Journal of Environmental Research and Public Health menemukan bahwa daging babi meningkatkan resiko terjadinya penyakit sirosis hepatis atau kanker hati di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa N-nitroso yang biasanya muncul ketika daging babi dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Yang keempat, hepatitis E. Daging babi, terutama organ hati, biasanya banyak mengandung virus hepatitis E yang bisa menyebabkan komplikasi yang parah dan fatal. Jika Anda mengonsumsi dalam mengolah dan memasak daging babi ini, maka sangat beresiko mengalami infeksi virus hepatitis E. Yang kelima, cacingan. Makan daging babi yang sudah terkontaminasi larva Trichinella, maka bisa menyebabkan penyakit trichinosis atau cacingan. Jadi, cacingan yang bisa terjadi karena infeksi ini bukan cacingan biasa ya, karena larva cacing ini bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian masuk ke otot dan bersarang di dalamnya. Serem ya. Dan ini bisa menyebabkan pembengkakan pada daerah yang terinfeksi dan tentu saja sangat sakit. Saya akan menunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan infeksi cacing ini. Ini dia gambar infeksi larva cacing yang bersarang di dalam otot seseorang. Dan gambar yang ini adalah gambar adanya pembengkakan pada tangan yang terjadi karena adanya infeksi larva tersebut. Nah, itu anak-anak penjelasan singkat dari dokter mengenai apa? Ya, alasan mengapa daging babi itu diharamkan. Nah, jadi anak-anak, sungguh kita beruntung kita masuk beragama Islam, karena Islam itu memudahkan kita, bukan berarti malah menghalang-halangi kita, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh sikapnya gini, nggak boleh sikapnya itu. Jadi Allah tuh pasti ada alasannya. Sudah tertulis sejak Nabi Muhammad itu menyampaikan agama Islam, sudah 1400 tahun yang lalu. Nah, jadi sudah Islam itu sudah memberi edukasi seperti ini, nggak boleh makan babi karena berbahaya untuk tubuh kita. Nah, tuh anak-anak, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, kan anak, hari ini sekarang coba kalian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian tentang hukum halal dan haram yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya minggu lalu. Sudah siap kan teks podcastnya? Coba, oke, sekarang Bapak kasih waktu 10 menit buat kalian menyusun teks podcast dari masing-masing kelompok kalian dari segi sikap, perilaku, dan konsumsi. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk menulis, dimulai dari sekarang. Ayo silakan berdiskusi tentang dialognya. Nanti siapa juga yang mau menyampaikan, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yuk, dah, Bang, silakan diskusi dulu, diselesaikan.
Ayo Sakti ikut membantu. Nah. Ayo yang disusun kalimatnya yang baik. Ya. Ayo silakan ditulis. Ayo Putra. Kalian boleh mengambil referensi dari buku paket atau dari buku catatan. Ya, boleh lihat referensinya misalnya dari permasalahan-permasalahan apa. Kalian akan membahas, mengulik, mencari rumusan masalah dari tema halal dan haram. Oh iya, di bagian terakhir kalian beri pertanyaan untuk kelompok lain ya. Oke. Coba Bapak mau lihat gimana hasilnya. Oh iya, bagus. Coba lanjut. Diselesaikan dikit lagi. Bagus. Nah, dibuat menarik semungkin ya Nan ya. Dibuat semenariknya dari percakapan itu. Nanti yang sudah boleh angkat tangan ya, boleh bilang sudah gitu. Sudah, kelompok sikap sudah ya. Oke, silakan kelompok lain menyusul. Sudah, oke, bagus. Kelompok perilaku sudah ya. Sekarang konsumsi, Bapak tunggu. Sudah selesai. Oke, berarti semuanya sudah ya. Sudah siap buat podcast hari ini. Ya, oke. Sudah ditunjuk siapa yang mau maju? Oke, nanti yang tidak maju nanti bagian menjawab dari kelompok lain ya. Oke. Mau Bapak jelaskan lagi tentang bagaimana mekanisme podcastnya? Jadi anak-anak nanti seperti berdialog seperti biasa untuk menimbulkan literasi kalian. Kalian akan membahas persoalan-persoalan di kehidupan sehari-hari mengenai hukum halal dan haram. Oke. Sekarang siapa dulu yang mau maju? Dari kelompok mana? Kalau ada yang angkat tangan coba dulu ya. Baca ya. Siapa yang mau maju? Siapa? Oke, Bapak tunggu aja kalau gitu. Bapak mau kelompok 2 dulu ya. Oke, silakan. Kita tampil. Itu tangan dulu anak buat kelompok 2. Biar semangat. Silakan maju. Oke. Coba bisa dipegang mic-nya. Ya, dipegang. Oke.
Silakan dimulai. Silakan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, podcast kelompok 2 kali ini akan membahas penerapan hukum halal dan haram dari segi perilaku. Bersama saya, ada teman-teman yang siap berdiskusi. Yuk kita mulai. Salwa, apa contoh perilaku yang melanggar hukum halal dan haram? Contoh perilaku yang melanggar hukum halal dan haram adalah berbuat zalim, baik kepada lingkungan maupun manusia. Misalnya, membuang sampah sembarangan yang membuat lingkungan kotor, atau menebang pohon tanpa izin. Ini termasuk perilaku yang dilarang karena merusak ciptaan Allah. Wah, benar banget. Bagaimana kalau perbuatan zalim terdapat sesama manusia? Ada contoh lain, Salwa? Tentu ada, misalnya membuli teman, mengambil hak orang lain, atau berkata kasar yang menyakiti perasaan orang lain. Ini dilarang dalam Islam karena merugikan orang lain dan bisa menimbulkan permusuhan. Jadi, teman-teman, kita harus berhati-hati dalam berpelingkungan ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau lingkungan. Nah, pertanyaan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, bagaimana cara kita menghindari perilaku yang melanggar hukum halal dan haram? Pertanyaannya apa tadi buat anak-anak? Buat kelompok lain, pertanyaannya apa? Bagaimana cara kita menghindari perilaku yang melanggar hukum halal? Bagaimana cara kita menghindari perilaku, ya? Bagaimana kita bisa melakukan perilaku halal dan menghindari perilaku haram? Oke, dari pertanyaan kelompok 2, siapa yang mau menjawab dulu? Oh, kelompok 3, silakan. Dari siapa dulu? Oke, silakan. Silakan. Misi ya. Iya. Yang pertama adalah memahami ilmu tentang halal dan haram. Kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga adalah menjaga lingkungan dan sesama manusia. Oke. Bagaimana? Betul apa enggak? Oke, betul. Tepuk tangan buat kelompok 3 atas jawabannya. Oke, sekarang bergantian, siapa yang mau menjawab? Lagi ya kelompok 1, kita kelompok 1. Silakan dijawab pertanyaan dari podcast kelompok 2. Oke, Noe. 2. Berpikir sebelum bertindak. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir apakah tindakan tersebut akan merugikan orang lain, lingkungan, atau melanggar hukum Allah. Oke. Betul? Oke, tepuk tangan buat jawaban dari kelompok sikap, kelompok 1. Oke, anak-anak. Nah, itu sebentar. Jadi kesimpulannya dari perilaku. Jadi perilaku itu juga penting kita jaga dari segi halal maupun dari segi haramnya. Si Allah itu membolehkan banyak sesuatu perilaku yang dihalalkan. Makanya kita harus menghindari perilaku yang dilarang oleh Allah, ya. Dari contohnya tadi membuang sampah sembarangan, kemudian membuli temannya dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk penampilan dari podcast kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Oke, sekarang yang kedua, siapa yang mau tampil dulu podcast dari? Oke, kelompok 1 silakan maju. Dari segi sikap sudah tahu bentuk permasalahannya ya. Oke, sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 1. Hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram, terutama dari segi sikap. Bersama saya dan teman-teman satu kelompok. Yuk kita mulai. Apa sih maksud dari sikap melanggar hukum halal dan haram? Silahkan teman kita Kanaya menjelaskannya.
Nah, teman-teman, sikap seseorang dalam memahami halal dan haram itu penting. Contohnya, ada orang yang merasa tidak berdosa ketika melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam agama. Misalnya, berbohong kecil-kecilan, mencuri waktu, atau tidak menepati janji. Padahal, jika kita tahu itu salah, kita seharusnya merasa bersalah dan bertaubat. Wah, benar sekali ya. Jadi seseorang yang acuh terhadap dosa bisa membahayakan. Bagaimana menurut kamu, Kanaya? Apa dampaknya jika seseorang tidak peduli dengan hukum halal dan haram dari segi sikap? Dampaknya besar, teman-teman. Jika seseorang sudah tidak merasa berdosa ketika melanggar aturan, lama-lama hatinya akan menjadi keras. Ini bisa membuat dia terbiasa melakukan kesalahan. Contohnya, awalnya dia merasa tidak apa-apa berbohong kecil, lama-lama bisa jadi kebiasaan berbohong besar. Hukum halal dan haram harus kita pahami agar hati kita tetap bersih. Silakan anak-anak menulis dulu. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Silakan Bapak kasih waktu 2 menit buat merumuskan jawabannya. Sudah? Tahu jawabannya? Siapa yang mau jawab dulu? Kelompok 2. Oke, silakan. Nah, kelas suaranya ya. Hati kita agar tetap bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini menunjukkan keimanan kita sebagai seorang muslim dan yang taat. Oke, jawabannya betul? Oke, betul. Jadi itu cara untuk menjauhi sikap yang diharamkan oleh Allah dengan menjaga iman dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Oke, sekarang kelompok 3, silakan. Siapa yang mau menjawab? Dari jawaban dari kelompok 1? Silakan. Yang pertama ada menghindari dampak negatif. Sikap tidak peduli terhadap hukum halal dan haram bisa menjerumuskan kita pada perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan sikap yang peduli, kita akan lebih hati-hati dalam bertindak. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap peduli terhadap hukum halal dan haram akan mendekatkan kita kepada ridho Allah. Dengan demikian, kehidupan kita akan lebih berkah dan jauh dari perbuatan yang sia-sia. Oke, jawaban dari kelompok 3 lengkap sekali. Betul enggak? Dari kelompok 1? Betul. Oke. Jadi itu cara agar kita menjauhi sikap yang diharamkan oleh Allah. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 1 sudah maju. Oke, sekarang yang terakhir kelompok dari segi konsumsi. Silakan, siapa yang mau maju? Oke, silakan. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3 anak biar semangat. Oke. Silakan, siapa yang hostnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram dari segi konsumsi. Yuk kita mulai. Bisa jelaskan contoh konsumsi yang melanggar hukum halal dan haram?
Contohnya adalah mengonsumsi makanan atau barang yang tidak diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPPOM MUI. Misalnya, makanan atau minuman yang tidak jelas asal-usulnya. Bisa jadi ada kandungan haram di dalamnya, seperti daging babi atau bahan yang tidak sesuai syariat. Wah, jadi penting banget ya memastikan produk yang kita konsumsi sudah bersertifikat halal. Bagaimana menurut kamu? Apa bahayanya jika kita tidak peduli dengan halal dan haram dalam konsumsi? Bahaya banget. Jika kita sering mengonsumsi makanan yang haram, itu bisa merusak tubuh kita dan hati kita. Allah tidak akan menerima doa atau ibadah kita jika makanan yang kita konsumsi berasal dari yang haram. Makanya, kita harus hati-hati dan selalu periksa label halal di kemasan produk. Setuju. Jadi teman-teman, pastikan kita selalu memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Pertanyaan untuk kalian, mengapa penting memastikan makanan dan barang yang kita gunakan berlabel halal? Oh ya, pertanyaannya adalah mengapa penting memastikan makanan dan barang yang kita gunakan berlabel halal? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat podcast kelompok 3. Bagus sekali, sebentar sini saja. Oke, jadi pertanyaan tadi, mengapa kita itu penting mengkonsumsi barang atau makanan itu yang berlabel halal. Nah, ada label halal gitu ya, yang di sertifikat LPPOM MUI. Nah, itu untuk misalnya kosmetik. Nah, ini penting ya buat cewek ini. Ada kosmetik yang gak ada label halal itu bisa berbahaya dari segi kimianya, bahannya. Nah, bisa membuat wajahnya semakin rusak nanti takutnya, atau menggunakan barang bahan yang haram. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan mengapa kita harus mengkonsumsi barang makanan itu yang berada label halalnya? Siapa yang mau menjawab? Oh, kelompok 1 dulu, kelompok sikap. Silakan dijawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Oh, pasti. 1. Menjaga kehalalan tubuh dan jiwa. Makanan dan barang yang halal akan menjaga tubuh dan jiwa kita tetap bersih. Hal ini penting karena tubuh kita akan digunakan untuk beribadah kepada Allah. 2. Doa dan ibadah lebih diterima. Rasulullah bersabda bahwa doa seorang yang mengkonsumsi makanan haram tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, memastikan makanan halal sangat penting agar ibadah dan doa kita diterima. Oke, bagus sekali jawabannya lengkap. Betul ya? Betul, karena orang yang suka mengkonsumsi makanan haram itu doanya susah diterima sama Allah, sering ditolak. Nah, itu dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Oke, anak. Sekarang kelompok berapa yang belum menjawab? Oke, kelompok 2 silakan. Siapa yang mau menjawab? Menjaga kesehatan. Makanan halal biasanya lebih sehat dan aman dikonsumsi karena telah melalui proses pengujian dari Lembaga Pemeriksa Halal LPH atau LPPOM MUI. Makanan yang haram bisa mengandung zat berbahaya yang merugikan kesehatan. Oke, jadi simpulannya makanan haram yang disampaikan Naira tadi merugikan tubuh manusia pastinya. Oke, itu dari jawaban dari kelompok 2. Betul apa enggak? Iya. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 atas presentasi podcastnya. Silakan kembali ke tempat. Nah, itu anak-anak penampilan dari podcast masing-masing kelompok kalian bagus sekali. Bapak sangat suka, unik sekali pembahasannya. Nah, anak-anak, coba Bapak simpulkan bahwa memakan atau menggunakan barang yang haram itu dilarang oleh syariat agama Islam. Allah mengharamkan pasti ada alasannya. Contoh dari perilaku, contoh misalnya Allah mengharamkan judi online. Kenapa kok diharamkan? Karena itu bertaruh, namanya bertaruh pasti
ada mengundi nasib itu nggak boleh. Jadi kita pasrahkan nasib kita kepada Allah, bukan untuk diundi, pakai lotre, pakai judol ya. Karena pasti kalau kalah pasti emosi, pasti akan mencari cara buat mendapat uang lagi. Bisa takutnya nanti mencuri, mengambil uangnya orang tua dan sebagainya, bunuh diri dan sebagainya. Itu anak-anak. Kemudian dari sikap itu penting. Contoh tadi dari segi berbohong. Sikap berbohong. Kalau kita sekali saja berbohong, pasti sulit untuk orang lain itu percaya lagi kepada kita. Nah, jadi jangan sia-siakan kepercayaan orang lain. Nah, kemudian dari konsumsi, di Indonesia ini punya lembaga sertifikat halal dari MUI, LPPOM MUI atau LPH. Nah, itu untuk memudahkan kita membedakan makanan yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal atau yang haram. Itu anak-anak dari kesimpulan Bapak hari ini. Apakah ada yang ditanyakan dari materi ini? Sudah paham anak-anak? Oke, kita buat refleksi dulu. Coba, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Coba angkat tangan. Sakti, oh menyenangkan, alhamdulillah. Untuk besok anak-anak pengen pembelajaran seperti apa? Memakai Chromebook atau seperti ini lagi atau bagaimana? Memakai Chromebook. Oke, Atna berkelompok lagi. Oke, kalau dari Naira bagaimana lagi dan selanjutnya? Pakai Chromebook. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar apa tadi? Hukum halal dan haram. Baik, sebelum kita tutup, mari dipimpin ketua kelasnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Doa dimulai.